Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Di video ini kita dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang, dengan salah satunya saya sendiri atas nama Gede Ngurah, akan melakukan proses crimping kabel UTP dengan konektor RJ45 dengan tipe straight dan cross. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas besar mata kuliah Sistem Telekomunikasi Bergerak, jurusan Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Di kelompok 5 ini saya bertugas untuk mengumpulkan semua video yang telah dibuat oleh teman-teman dari kelompok 5 ya. Jadi setelah video itu terkumpul, kemudian kita edit, kemudian kita kompres sehingga ukurannya menjadi lebih minimal ya. Jadi selain mengedit video, saya juga bertugas untuk membuat laporan ya. Jadi sehingga laporan yang telah dibuat oleh teman-teman disusun menjadi satu kesatuan laporan. Untuk merangkai jaringan internet diperlukan alat penghubung, yaitu kabel UTP dengan penyusunan warna kabel model cross ataupun strength. Tang crimping adalah peralatan yang digunakan untuk mengkrimping RJ45 itu yang sudah terpasang dengan benar di kabel UTP dengan fungsi yaitu satu, memotong kabel UTP. Untuk mempermudah pekerjaan, untuk memotong kabel itu sendiri, tang crimping sudah disediakan alat pemotong di bagian bawah tangnya. 2. Untuk melupas kulit kabel UTP. Selanjutnya adalah tester. Tester adalah sebuah alat yang berfungsi untuk melakukan pengetesan dan juga pengecekan pada sebuah jaringan LAN. Sebenarnya tidak hanya bekerja untuk jaringan LAN saja, namun LAN tester bisa mendeteksi kerusakan dan malfungsi pada semua jaringan yang menggunakan kabel jaringan LAN di mana menggunakan soket RJ45. Lalu, apa fungsi dari tester? Pada dasarnya, tester berfungsi untuk menguji kabel jaringan apakah bisa bekerja dengan baik atau tidak. Sebuah jaringan nantinya tidak akan bekerja dengan baik dan juga optimal apabila memiliki kabel jaringan yang ternyata berkualitas buruk dan juga tidak berfungsi dengan baik. Beberapa fungsi dari tester yaitu, yang pertama melakukan pengecekan kerusakan pada kabel jaringan. Fungsi pertama dari sebuah tester adalah untuk melakukan pengecekan kerusakan yang terjadi pada sebuah kabel. Biasanya berupa jaringan, terutama jaringan LAN yang mengalami kerusakan yang disebabkan adanya kerusakan pada kabel LAN. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah mengecek apakah kabel yang digunakan bisa berjalan dengan baik atau tidak. Seperti yang telah disebutkan tadi, fungsi dari tester adalah untuk mengecek kabel yang digunakan bisa berjalan dengan baik atau tidak. Fungsi yang ketiga yaitu melakukan pengecekan tepat atau tidaknya penyusunan kabel strike atau cross line. Kabel strike dan juga cross line merupakan teknik penyusunan kabel UTP atau unshielded twisted pair yang disusun untuk menjadi sebuah kabel jaringan yang utuh. Ketika kita merakit sendiri kabel jaringan kita, maka mungkin saja terjadi kesalahan ataupun kegagalan dalam menyusun kabel-kabel tersebut. Nah, salah satu fungsi dari tester adalah untuk melakukan pengecekan terhadap susunan jaringan yang kita gunakan. Kemudian ada kabel UTP. Kabel UTP merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Sesuai dengan namanya, unshielded berarti kabel ini tidak memiliki pelindung aluminium sehingga kabel ini kurang tahan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik. Berbeda dengan STP atau Shielded Twisted Pair. Kata twisted pair ini merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berkaitan atau berlilitan satu sama lain sesuai dengan pasangannya. Nah, biasanya untuk koneksinya, kabel UTP ini menggunakan konektor jenis RJ45 atau RJ11. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik pada setiap kabelnya. Kemudian disusun berlilitan pada setiap pasang warna sehingga menjadi 4 pasang. Kenapa sih kabel UTP ini dipasang secara berlilitan?
Tentunya ini memiliki fungsi, yaitu untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Secara umum, kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antar perangkat jaringan itu sendiri. Nah, dalam penerapannya, kabel UTP itu memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Selain itu, fungsi kabel UTP juga dapat dibagi menjadi lebih spesifik lagi berdasarkan jenis dan kategorinya. Berdasarkan jenisnya, misalnya itu kabel straight through atau kabel crossover atau rollover. Kemudian berdasarkan kategorinya itu misalnya kategori 1 atau Cat 1 sampai dengan kategori 7 atau Cat 7. Setiap warna pada kabel UTP memiliki fungsi yang berbeda. Dari 8 warna kabel masing-masing memiliki perannya sendiri. Dimulai dari urutan yang pertama, itu ada warna jingga, putih jingga, hijau, dan putih hijau. Keempat kabel ini sama-sama memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kemudian ada lagi warna biru dan putih biru. Kedua kabel ini berfungsi sebagai penghantar paket suara. Kemudian ada warna coklat dan putih coklat. Kedua kabel ini berfungsi sebagai penghantar tegangan DC. RJ45 adalah konektor kabel Ethernet yang memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN atau Local Area Network dan topologi jaringan lainnya. RJ adalah singkatan dari Register Jack yang merupakan standar peralatan pada jaringan untuk mengatur pemasangan kepala konektor dan urutan kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih peralatan telekomunikasi ataupun peralatan jaringan. Juga merupakan suatu interface fisik dari jaringan kerja atau network yang digunakan untuk telekomunikasi dan komunikasi data. Konektor RJ45 memiliki 8 buah pin. Pin pertama terdapat paling kiri apabila pin RJ45 menghadap ke arah kita. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, dan terakhir pin 8 paling kanan. Oke, di sini bisa dilihat bahwa adapun alat dan bahan yang sudah tersedia di sini ada kabel UTP, di sini menggunakan kabel UTP Cat 6. Kemudian ada konektor RJ45. Ada tang crimping untuk menjepit konektor RJ45 yang nantinya sudah terpasang dengan kabel UTP. Kemudian yang terakhir ada LAN tester yang digunakan untuk menguji atau melakukan testing bahwa kabel UTP sudah terkoneksi dengan baik di antara kedua ujungnya. Oke, langsung saja. Perlu diketahui sebelumnya bahwa kabel straight dan cross itu masing-masing memiliki urutan warna yang sedemikian rupa. Di sini seperti teman-teman bisa lihat, untuk kabel straight memiliki urutan warna yang sama di kedua ujungnya, yaitu misalnya di ujung A putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Maka di ujung B nya untuk tipe straight adalah sama. Untuk kabel cross sendiri, kedua ujungnya memiliki urutan yang berbeda, yaitu misal di ujung A putih oranye, oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, coklat. Maka di ujung berlawanan atau di ujung B yang satunya lagi memiliki urutan yang berwarna putih hijau, hijau, putih oranye, biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Oke. Pertama kita akan membuat langsung kabel straight terlebih dahulu. Di sini sudah disiapkan dua kabel yang lebih pendek untuk memudahkan. Jadi satunya nanti akan dibuatkan dengan tipe straight dan satu lagi akan digunakan untuk tipe cross. Oke. Jadi untuk yang tipe kabel straight, pertama kita akan kupas lapisan coating dari UTP ini. Jadi untuk kabel straight, coating dari UTP sudah dikupas. Kemudian selanjutnya adalah kita memilah kabel tembaga yang ada di dalamnya.
Jadi kabel UTP sudah dipilah, sudah dipisahkan, pilinannya juga sudah dirapikan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan terhadap plastik shield yang ada di dalam. Jadi karena ini merupakan kabel UTP Cat 6, jadi biasanya terdapat skat plastik di sini. Jadi kita potong skat plastik yang ada di sini. Selanjutnya kita akan melakukan pelurusan terhadap kabel-kabel ini untuk merapikan. Kemudian akan dilakukan urutan warna sesuai dengan urutan tipe stripe. Jadi di sini udah dilakukan urutan warna sesuai dengan tipe stripe, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Selanjutnya kita akan melakukan perapian terhadap ujung kabel sebelum dimasukkan ke konektor RJ45. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan kabel UTP ke dalam konektor. Oke, jadi kabel UTP sudah terpasang ke konektor RJ45. Pastikan sudah terpasang dengan baik dengan menekan atau mendorong kabel UTP agar menyentuh tembaga dari bagian konektor. Selanjutnya adalah melakukan penjepitan menggunakan tang crimping. Salah satu dari ujung kabel straight sudah selesai dibuat. Selanjutnya hal yang sama seperti sebelumnya pada ujung kabel yang satunya lagi dengan urutan warna dan proses yang sama. Oke, kedua ujung dari kabel straight sudah selesai dibuat. Kali ini langsung saja dilakukan pengujian menggunakan LAN tester untuk memastikan kabel UTP yang sudah terkoneksi dengan RJ45 sudah terkoneksi dengan baik di kedua ujungnya. Indikator LAN tester akan menyala berurutan dari 1 sampai 8, menandakan bahwa kabel jenis straight sudah terkoneksi dengan baik di kedua ujungnya dan pastinya siap untuk digunakan. Oke, selanjutnya kita akan membuat kabel jenis cross menggunakan kabel yang satu lagi yang sudah disiapkan tadi. Jadi perlu diingat kembali bahwa jenis cross ini memiliki saluran atau susunan, maksudnya warna yang berbeda di kedua ujungnya. Pertama, kita kupas coating. Jadi prosesnya sama dengan tipe straight, hanya saja urutan warna yang berbeda.
Oke, jadi salah satu ujung dari kabel cross sudah selesai dibuat dengan urutan, maksud saya urutan dari kabel cross ini untuk kabel ujung A yaitu adalah putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat. Kemudian kita siapkan untuk dipasangkan ke konektor. Kemudian dijepit menggunakan tang krimping. Oke, salah satu ujung dari kabel cross sudah selesai dibuat. Selanjutnya membuat ujung untuk yang satunya lagi. Oke, dengan proses dan cara yang sama. Hanya saja urutannya nanti di sini akan sedikit berbeda. Oke, jadi untuk yang urutan warna yang pada ujung yang satu lagi, untuk kabel cross itu tidak sama dengan yang sebelumnya, namun memiliki urutan warna yang sudah disebutkan atau dijelaskan sebelumnya, yaitu memiliki urutan warna yang seperti putih hijau, putih oranye, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Ini artinya kabel cross memiliki dua urutan warna di kedua ujungnya yang berbeda. Oke, ini kita langsung saja untuk satu ujungnya lagi kita akan konekkan ke konektor RJ45. Oke, kedua ujung kabel cross sudah dibuat dengan urutan warna yang berbeda karena jenis cross sendiri memang memiliki urutan yang berbeda di kedua ujungnya. Sekarang kita akan melakukan pengujian menggunakan line tester. Oke, ini setelah line tester dicoba untuk kabel tipe cross. Jadi indikatornya sendiri tidak berurutan dari 1 sampai 8, tidak sama dengan straight di kedua ujungnya, melainkan salah satu akan berurutan. Di sebelah kanan ini akan berurutan dari 1 sampai 8. Sedangkan yang ujungnya satu lagi dia akan jumper dengan urutan nomor yaitu 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, dan 8. Jadi dengan demikian kabel jenis cross sudah selesai dan siap digunakan. Baik, jadi demikian proses pembuatan jenis kabel UTP yang dipasang secara straight dan cross dengan hasil yang baik dan sudah diuji juga dengan line tester. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.